Saya ulangi. Di sini anggap tomatnya 50%. Pepayanya untuk warna merah juga. Pepayanya 40% lah ya. Kemudian cabenya cabenya 10%. Di sini harga tomat memang mahal. Kebetulan karena dia tomat buat saus, harganya 10.000 misalkan. 10.000 sekilo, berarti dapatnya cuma sedikit. Sementara harga pepaya 1 biji besar 5.000. Nah, sama-sama untuk warna merah. Misalkan harga pepaya turun karena lagi banjir pepaya, semua orang nanam pepaya. Maka harga pepaya turun menjadi 3.000 per buah ya, anggaplah per kilo. Kira-kira perusahaan menambah pepaya atau mengurangi pepaya untuk warna merah? Betul sekali, emang nggak enak jadi sausnya, tapi memang pada kenyataannya seperti itu di perusahaan-perusahaan saus yang ada di beberapa kota, di Malang juga, itu malah perusahaan lebih banyak menggunakan pepaya daripada tomat. Kenapa? Karena harga tomat mahal, sementara pepaya murah dan daya simpannya lebih lama. Jadi di sini kita lihat adanya penurunan harga faktor produksi lain, yaitu pepaya, maka akan menurunkan permintaan input terhadap tomat. Jadi di sini hubungannya, kalau yang awal tadi satu naik, dia ikut naik. Ini kualitasnya naik, maka dia ikut naik. Nah, yang ketiga, kenaikan harga tomat akan penurunan harga pepaya akan menaikkan permintaan pepaya dan menurunkan permintaan tomat. Apakah bisa dimengerti atau bingung ya? Penurunan harga pepaya akan menurunkan permintaan tomat. Sip, bisa dimengerti? 3 faktor yang mempengaruhi permintaan input. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi mengerti ya untuk yang ini. Kita lanjut kegiatan belajar 2. Sebelum masuk ke kegiatan belajar 2, ada pertanyaan kegiatan belajar 1. Oh, sebentar. Ada yang kelewatan. Mana ya? Tidak masuk ya. Ada yang kelewatan, coba dilihat di buku halaman 7.12. Beberapa faktor produksi lain. Betul ya, rumus-rumus. Kelewatan ya.
Kayaknya sudah saya tulis. Kelewatan dia berarti. Apa masuk di sini ya? Coba kita lihat. Oh, ini dia, ada di sini, Salah. Ini yang elastisitas. Nah, ini nih. Tadi kan jadi ini salah ya kegiatan belajar kedua. Kita lanjut ke ini dulu. Elastisitas permintaan input. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan input. Yang pertama adalah tingkat penurunan MRP, derajat pergantian faktor produksi, sama elastisitas permintaan produk, dan nisbah biaya input. Kemarin elastisitas itu apa? Ada yang masih ingat? Elastisitas intinya adalah elastisitas permintaan, yaitu elastisitas permintaan adalah betul, perubahan dikarenakan harga. Bagaimana pengaruh harga dapat mempengaruhi permintaan? Jika penurunan harga mengakibatkan penurunan permintaan atau kenaikan permintaan secara drastis, maka permintaan tersebut elastis atau inelastis. Kalau perubahan harga mempengaruhi permintaan sangat drastis, kira-kira dia elastis atau inelastis namanya permintaannya? Yang gambarnya seperti ini. Perubahan harga sedikit saja mengakibatkan perubahan kuantitas permintaan. Kira-kira kalau bentuk kurvanya seperti ini, dia termasuk elastis atau inelastis? Masih ingat atau tidak? Kemarin ada yang tanya horizontal, vertikal. Mana yang elastis, mana yang inelastis, yang A atau yang B? Nah, yang elastis yang mana? Yang A atau yang B? Dan kenapa? Inelastis yang A, yang B elastis. Sip, betul. 100 untuk Mbak Evi Ajang dan Mbak Rita Sugianti. Jadi ingat ya, kalau yang tegak berarti dia inelastis. Kalau dia yang mendatar berarti dia elastis. Kalau tegak kan lurus jadinya nggak elastis. Maksudnya adalah di sini kita lihat berapapun harga barang mau naik turun, di sini mau naik turun 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 nggak ngefek. Permintaannya tetap 50. Sementara kalau yang di sini elastis, harganya tetap, harganya cuma 3.000, tapi permintaannya male-male, pindah-pindah. Jadi 20, 30, 40, 50. Nah, ini diingat. Elastis dan inelastis. Berarti yang A di sini adalah pokoknya yang tegak lurus berarti dia inelastis. Kalau tegak lurus berarti dia inelastis sempurna. Kalau dia horizontal lurus berarti dia elastis sempurna. Oke, Mak? Kita kembali ke yang tadi dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan input. Yang pertama, tingkat penurunan MRP. MRP tadi apa? Marginal
revenue produk, jadi tambahan pendapatan. Jika tambahan pendapatannya menurun, kira-kira faktor produksinya naik apa turun? Lihat MRP ya, marginal revenue product. Kalau itu turun berarti dia elastis. Kalau MRP-nya turun, permintaannya tidak turun, berarti dia tidak elastis. Nah, kemudian di sini derajat yang nomor 2, derajat penggantian faktor produksi. Seperti tomat dan pepaya tadi. Kita lihat di sini. Berarti di sini permintaan tomat elastis atau tidak? Permintaan tomat. Untuk kasus ini, perusahaan saus permintaan tomat elastis atau tidak? Kira-kira. Elastis. Kenapa Mbak Eva kok permintaan tomat elastis? Tuh, kenapa elastis? Betul, karena penurunan perubahan harga pepaya langsung mempengaruhi permintaan barang terhadap tomat. Maka disebutkan kalau permintaan input tomat yaitu elastis akibat adanya derajat pergantian faktor produksi dari tomat dan pepaya. Bajunya dipakai ya.